terarah, dan seterusnya. Dan perspektif itu sasaran. Maka teori antropologi struktural selalu menekankan bahwa orang yang memiliki perspektif yang tepat oleh karena dia punya persepsi yang benar dan persepsi ini punya perspektif tertentu. Itu ada kira-kira dalam halaman belasan dari buku Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat. Dengan itu, ilmu antropologi selalu membimbing kita untuk pertama, dekat pada realitas sosial. Yang kedua, memahami struktur peristiwa. Dan yang ketiga, mendalami pola kehidupan manusia. Saya memang ketika di ANU, Australian National University, Profesor James Fox yang ahli rote itu, dia sebenarnya bimbing saya untuk tulis disertasi tentang mutis. Tapi bahan yang saya bawa sebelum pergi ke Australia adalah bahan tentang biboki. Sehingga saya lebih tulis tentang biboki dan akhirnya tulis disertasi tentang we seek our roots. Kami mencari, kami punya akar. Dan itu saya ikut satu antropolog, itu Roger Kissing, yang nanti kamu juga baca dalam buku itu, dan antropolog-antropolog lain yang hanya mengandalkan cerita rakyat, dongeng, lalu legenda, lalu mitos-mitos, dan lain sebagainya, akhirnya sampai pada akar kehidupan, dan itu adalah cikal bakal dari mempelajari sejarah kehidupan umat manusia. Kita sampai jam berapa ya, Ibu Lani? Supaya saya bisa hemat waktu. Kita sampai jam berapa? Nuni? Ibu Nuni, kita sampai jam berapa? Ini ganti pertemuan kemarin kan, Pater? Kalau jadwal kemarin itu seharusnya dari 3:30 sampai jam 6. Betul ya, Bu Lani? 2,5 jam kita. Oke, baik, oke. Dari jam 4 sore, kita sudah 1 jam berjalan, Pater. Ya, benar. Supaya saya jangan karena saya biasa tidak penuh. Pokoknya saya ambil pokok-pokok dan kamu saya berikan kesempatan untuk tugas UTS UAS. Sehingga tugas UTS UAS itu saya harapkan selesai sebelum akhir semester ini. Sehingga kita atau saya lebih banyak mengarahkan kamu untuk konsentrasi, kamu masing-masing konsentrasi dengan kamu punya disertasi. Itu yang dalam sidang para dosen, saya ajak para dosen lain untuk berbuat seperti itu. Karena saya bilang, kita jangan pakai cara untuk mendikte mereka, karena mereka ini sudah punya pikiran dalam. Dokter yang baik adalah dia yang mendapat dosen yang cerita tentang pengalamannya, dan anak itu atau calon dokter itu, dia jalan ikut jalannya sendiri. Dan itu baru temuan yang istimewa. Sepakat itu. Jadi itu saya ikut beberapa hal yang sekarang sudah dipraktikkan di mana-mana. Kalau ada waktu, coba lari ke Google, lalu klik perguruan tinggi, dan coba cari artikel saya itu dalam jurnal masyarakat berkaitan dengan kritik saya mengenai pendidikan tinggi di Indonesia. Intinya adalah begini. Saya sebenarnya waktu itu tulis main-main. Saya bilang, saya tulis mulai Roger Kissing, Kunchara Ningrat, Haviland, teori Taylor dengan Fraser, mulai teori-teori. Sebelum kita bangga kalau kita kutip semua ini teori. Lalu muat dalam satu artikel, apakah orang baca mengantuk atau semangat karena memahami, kita tidak tahu. Saya katakan bilang begini. Apakah misalnya seorang mahasiswa Indonesia, saya bilang misalnya mahasiswa itu ada di Kupang, dia tulis tentang satu kejadian di satu kampung terkecil. Lalu teori itu dia banding dengan satu temuan Malinowski di Trobriand. Apakah kita bisa umumkan bahwa mahasiswa dan perguruan tinggi itu unggul?
Reaksi paling pertama saya terima dari UI dan UGM, Romo, terima kasih banyak. Tapi itu saya lari pada pendekatan emik. Emik harus kuat, supaya begitu dia temukan yang khas dan yang istimewa, dia kaitkan dengan teori-teori yang menurut saya adalah etik, maka dia jadi pakar di situ. Karena itu, beberapa yang nanti mau supaya, misalnya tadi kamu sebut ada beberapa jurusan, saya mau misalnya pengertian tentang kosmos harus dapat, atau teori sistem tidak dapat, nanti saya berikan bahannya, kamu baca, lalu kita diskusi. Tapi nanti diskusi, kamu start dari kamu punya bahan, semacam ada kesulitan di mana untuk jalan, oke, saya masuk dari antropologi. Nah, itu bahan yang saya siapkan untuk sekarang ini. Saya berikan kesempatan untuk kamu. Silahkan bertanya tentang bahan ini dan berkaitan dengan sikap umum untuk membimbing kamu mengenal inti dari disertasi yang kamu rancang, atau tentatif, atau lain fix, dan lain sebagainya. Silahkan. Siapa boleh duduk? Boleh tanya, Pater? Oke, silahkan. Ini. Saya kurang jelas tadi tentang tugas. Ini hanya untuk, sebentar, permisi dulu. Saya matikan yang satu suaranya. Jadi untuk tugas, ini untuk, kalau memang penerimaan saya salah, Pater mohon diluruskan. Tadi tugas Pater mengizinkan kami berkreasi berdasarkan nutrisi yang kami sudah dapat dari buku sketsa dasar. Tapi nutrisi ini karena buku ini terlalu dalam, terlalu banyak menu-menunya. Bolehkah kami ambil misalnya 1 sampai 10 bahan nutrisi yang sangat berguna untuk calon disertasi kami, yang dimana kami tertarik menulisnya, lalu kami mengulasnya, dan itu sebagai sebuah tugas. Apakah begitu, Pater? Dua-dua, jadi saya jelaskan. Oke. Jadi baca buku itu wajib. Begitu tuangkan dalam makalah, pertama tugas itu kan ringkasan. Ya. Ringkasan yang saya maksudkan di sini bukan kamu ambil pikiran yang ada dalam buku itu Citra Manusia Berbudaya, kan saya punya buku. Ya. Saya tidak butuhkan kamu ulangi yang saya berpikir, jangan. Kamu ambil pikiran, salah satu pikiran di situ, ayo kembangkan. Pengembangan itu pada disertasi kamu, kampung kamu, atau wilayah yang sekarang kamu diami, pragmatisme. Tapi dalam koridor buku itu kan banyak, 30 halaman. Bahkan 30 halaman mungkin masih kurang. Itu untuk tugas. Yang kedua, UTS. UTS itu namanya review buku. Review itu biasanya kita hanya ambil inti, lalu mulai analisa sesuai dengan apakah bacaan lain, apakah disertasi, apakah pengalaman di kelas. Nah, saya wajibkan kamu ikut disertasi. Sehingga kita konsisten dengan kata-kata yang tadi saya sampaikan, bahwa saya mau bimbing kamu untuk disertasi. Begitu artikulasi selesai, kamu bisa susun proposal, itu semester ketiga, dan akhirnya penelitian, dan diharapkan sesudah 2 tahun, oke, tulis disertasi. Atau 1,5 tahun, boleh, yang penting jalan. Jadi yang pertama UTS itu karya Pak atau Pak. Pilih satu bab. Pilih satu bab saja, lihat apa, ayo lompat ke kamu punya disertasi. Kan gampang. Yang kedua, kebudayaan sebuah agenda. Pilih 3 artikel. Pilih 3 artikel, ayo. Yang ketiga, sketsa dasar mengenal manusia dan masyarakat. Itu untuk UTS. Sedangkan UAS itu dari bahan kuliah, itu halaman 170 sampai 176. Kan itu hanya tulang-tulang saja. Kamu bahasakan saja. Nah, dengan itu kamu bisa memahami nilai yang bakal kamu dapat. Saya biasa tidak siksa mahasiswa dengan berikan nilai yang paling kecil. Saya selalu ikut pembimbing saya, Profesor James Fox. Kau hanya jadi pintar kalau menjadikan orang lain pintar. Dan menjadikan orang lain pintar adalah memberikan nilai paling baik.
saya tidak puji diri, tapi saya ini orang yang memberikan nilai karena lihat dia punya keaktifan, tanya jawab, apa segala macam, nilai harus tertinggi. Jadi dengan kata lain, hari ini saya janjikan kamu sudah lulus dari mata kuliah antropologi. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa jadi teolog yang baik, karena kamu punya ini teologi, tanpa antropologi. Tapi lebih bermakna kalau dengan antropologi. Karena antropologi ini sebagai pintu gerbang untuk mengetahui segala-gala. Nanti dalam teori sistem saya akan perkenalkan lagi. Jadi baik itu, Nuni. Yang lain, berikut. Ada. Ada pertanyaan lagi. Silakan. Ada kok. Harap semua sudah punya buku-buku itu. Kalau yang belum nanti datang, ada di software di sini. Sudah. Satu lagi pertanyaan, Pater. Oke, silakan. Batas akhir penyerahan tugas dan semua Pater? Ya. Pak Martin, ada pertanyaan? Batas akhir penyerahan tugas. Ya. Oh, penyerahan tugas. Jadi penyerahan tugas itu anytime. Kapan selesai silahkan dibawa ke sini. Saya sangat harapkan pertengahan semester inilah. Jangan ragu-ragu tentang benar atau salah, tidak. Tapi saya butuhkan 30 halaman untuk lihat kamu punya kreativitas untuk membandingkan bahan bacaan umum dengan yang kamu miliki. Itu berarti bisa baca habis dan tutup mata dan ketik saja. Yang penting kata-kata benar. Itu aja. Itu bisa. Itu ada satu antropolog yang dia studi di Pasifik. Jadi itu namanya Roger Kissing. Roger Kissing ini dia berguru pada bapaknya yang Felix Kissing. Jadi dia pun bapak sementara kuliah dia cakar-cakar apa, gambar macam-macam. Dia pun bapak datang, "You buat apa?" Dia bilang, "Ya saya cakar." Akhirnya dia diusir. Sampai di rumah dia pun mama tanya, "Kenapa?" "Ya bapak ini dia kuliah, saya gambar lain karena saya menerjemahkan yang dia omong dengan gambar ini dia marah saya." Akhirnya bapak dia bilang, "Tidak, lain kali jangan gambar, kau catat semua apa yang saya catat. Marah juga kau catat." Dia catat semua. Akhirnya dia jadi etnograf yang paling setia, yang paling bagus, dan sekarang dikenang sepanjang segala masa. Itu nanti lain kali kalau mau cerita kisah-kisah penelitian, saya akan sampaikan dalam pertemuan-pertemuan kali berikut. Oke. Masih ada pertanyaan? Ada, Pater. Pater? Oke, silakan. Mau bertanya. Ya, Pater. Setelah begitu mulai belajar antropologi ini, karena menyangkut manusia dan masyarakat, bahkan sekarang Pater masukkan lagi kosmologi, jadi itu kan menjadi sangat maha luas gitu. Nah, jadi sepertinya ilmu ini bisa menjangkau segala macam ilmu-ilmu lain yang mulai terkotak-kotak. Jadi ada ilmu politik, ilmu ekonomi, hukum. Tapi kalau kembali kepada manusia, ini bisa menyatukan kembali yang sudah terkotak-kotak itu. Apakah benar asumsi saya itu, Pater? Terus saya ingin meminta penjelasan bagaimana domain-domain ini sebetulnya dibeda-bedakan itu dari kacamata apa gitu. Karena kalau kita bicara tentang manusianya ini kan ya seharusnya lebih harusnya satu bahasa aja bisa gitu. Tapi kenapa ada bahasa politik, ekonomi, hukum dan lain sebagainya? Itu sebetulnya
sejarahnya bagaimana dan untuk apa harus terkotak-kotak seperti itu, sehingga membuat masyarakat modern atau bahkan pasca modern ini menjadi sangat kompleks. Ketika kita bicara pada satu subjek, itu berantem, padahal yang dibahas itu juga gitu, Pak. Mohon pencerahannya. Oke, baik, benar. Jadi banyak orang berbicara bahwa filsafat adalah ibu segala ilmu. Mereka bilang filsafat adalah mater studiorum. Saya setelah membuat penelitian terbalik, bahwa ibu segala ilmu bukan filsafat, tapi antropologi. Nah, itu yang nanti terbit mungkin bulan depan saya sudah siapkan dalam etnologi gerbang masuk dalam kosmos. Jadi memang manusia dan masyarakat ini sebenarnya kunci untuk mengetahui segala-gala. Ibu Justin mungkin pernah baca itu Carl Sagan. Ya, pernah. Carl Sagan dalam buku Kosmos itu, ya, dia bicara tentang galaksi, tentang planet lain. Lalu manusia yang sekarang, dia bilang, manusia yang sekarang tanda dan simbol itu sebenarnya percikan kebenaran dari penduduk di planet-planet lain. Yes. Yang begitu omong dengan dia punya bahasa yang kita kurang paham, dia bilang, oh itu tanda. Ernst Cassirer, dia sudah pernah masuk lebih dalam. Tapi dia tidak menggunakan etnografi dan etnologi. Karena itu nanti pada salah satu season saya mau arahkan perhatian kamu pada etnografi dan etnologi. Jadi etnografi dan etnologi itu juga bisa salah satu medium atau jalan untuk masuk dalam manusia dan masyarakat. Itu tokoh Indonesia yang paling terkenal itu Kunchara Ningrat dengan James Dananjaya. James Dananjaya itu folklore Indonesia. Folklore. Ya, itu betul-betul pintar dia. Tapi saya sesudah itu lari pada mungkin pernah hafal itu wartawan legendaris itu Mokhtar Lubis. Ya. Nah, Mokhtar Lubis itu dia punya teman dengan Taufik Abdullah yang sekarang masih hidup. Nah, si Taufik Abdullah ini yang buat kartu pengantar terhadap temuan dari Clifford Geertz. Clifford Geertz itu buat penelitian di Mojokerto, Jawa Timur, Jawa Bali, dan Maroko. Jadi bagaimana Islam di situ hanya sebentar dia tarik kesimpulan salah tentang apa Islam abangan priayi santi. Ya, memang sebenarnya menurut Taufik Abdullah dia salah, tapi saya menghadap Taufik, Prof salah. Dia apa? Dia bilang, Romo, saya sudah puluhan tahun jadi profesor, baru ini kritikan datang dan baru dari Romo lagi. Ya memang, karena ada Anda sejarawan. Mengapa kau lompat datang kritik ini antropolog? Ternyata sejarawan itu benar, oleh karena mereka pernah cut sejarah Indonesia. Yang datang dari Yunan Utara datang ke Asia Tenggara, dan dari Asia Tenggara langsung ke Pasifik. Saya 5 tahun terakhir ini studi tentang Pasifik. Lalu, apa yang dibuat itu Taufik Abdullah dengan Mokhtar Lubis, potong itu sejarah dan pakai pendekatan baru. Begitu saya omong, Taufik menganga, dia bilang, Romo itu benar. Saya bilang, kau pengaku begitu, kau tolong tulis epilog untuk buku saya. Itu yang dalam Citra Manusia Berbudaya. Silahkan datang ambil bukunya supaya baca bagaimana Taufik Abdullah pikirannya. Kalau tidak ambil yang manusia Jawa, yang sekitar 800-an halaman, itu Taufik omong di situ dengan Harsa Baktiar, sosiolog Universitas Indonesia. Jadi Ibu Justin, masyarakat dan manusia dalam kaitan dengan kosmos itu nanti dipilah-pilah dalam matra ilmu alam, filsafat. Tapi nanti baca dalam sketsa dasar mengenal manusia dan masyarakat, di situ saya beri bagaimana sejarah munculnya filsafat, bagaimana munculnya sejarah sosiologi, bahwa filsafat, sosiologi, antropologi itu sebenarnya muncul dari satu kandungan ilmu. Baru mereka sebentar terpencil. Hanya pendidikan kita selama ini, yang saya kritik dalam artikel yang nanti kamu temukan dalam jurnal Kebudayaan dan Masyarakat yang dikeluarkan dari LIPI, saya memang kritik itu. Bahwa kita paksa mahasiswa S1, S2, S3 untuk memahami biak kikuk itu. Siapa ngikut lurus-lurus dari dosen? 10.
Siapa yang ikut lurus-lurus dari diktat? 10. Siapa yang menyimpang? Question mark, tanda tanya. Nah, saya coba lawan arah itu. Saya bahkan pernah tes di satu kelas di Unkris. Jadi waktu ujian saya bilang, silahkan susun pertanyaan sendiri, silahkan ambil materi yang saya beri, dan silahkan jawab. Semua ganti, kok pastor omong begitu? Jadi begitu mereka laksanakan, kami satu kali ada pertemuan antropolog di Jakarta. Jadi saya sampaikan. Nah, satu teman dari UI bilang, Romo itu benar. Saya bilang, nah, itu saya praktekkan. Jangan rasa hebat dengan mengarahkan mahasiswa untuk tahu segala yang Anda pikirkan. Tapi arahkan, berikan saja sketsa dan skema, sehingga apa yang mereka miliki, mereka bangun satu teori. Nah, itu kebanggaan kita. Maka antropologi dengan dasar masyarakat dan manusia, dia betul-betul menjadi bingkai. Macam harap kamu biasa main bola basket, kalau orang main bola basket pegang bola dan mulai pivot keliling itu. Antropologi dia main model begitu. Jadi pegang habis bola dia masih lihat dulu. Dia masih lihat di mana, ring di mana, baru dia syuting. Itu tugas antropologi dengan nanti etnologi dan lain sebagainya. Itu jawaban saya. Yang lain lagi, silahkan. Saya Pak. Ya. Yang pertama saya ingin menjelaskan atau menjawab pertanyaan salah satu teman, ya. Karena memang aneh, kenapa kok saya masuknya ke Institut Agama Kristen ya. Negeri. Yang kedua nanti saya mohon penjelasan dan beberapa hal lain yang perlu saya sampaikan. Bermula dari realitas yang berkembang di negeri ini, setelah saya mulai dari umur 19, lulus dari akademi militer itu umur 23 sampai pensiun umur 58, rasanya hidup ini hanya diabdikan untuk negara, nggak sempat mikir yang lain. Pulang ke rumah, nengok orang tua saja belum tentu setahun sekali. Tapi belakangan saya menjadi sangat prihatin ketika agama kok justru menjadi sumber malapetaka. Mengapa saya tidak memilih di Institut Agama Islam? Karena saya tahu persis sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit murtad. Maka saya memilih di Institut Agama Kristen yang lebih terbuka, lebih mengedepankan filsafat, dan lain sebagainya. Saya puji Tuhan, alhamdulillah, dari kuliah pertama saya rasanya tinggal nunggu nanti saatnya saya menyandang gelar doktor, saya sudah, sekarang pun saya berani untuk bicara terbuka, untuk meluruskan tentang agama yang benar itu bagaimana. Karena selama ini, Pater, terkhusus di Islam, itu ada hal yang tabu, yang tidak dibuka, beda dengan di lingkungan di sini, di IAKN. Jadi pemahamannya itu seolah-olah apa yang ada di Al-Quran itu Tuhan mengajarkan lewat Jibril kepada yang Nabi Muhammad gitu. Padahal kalau di sini dosennya saja langsung bilang kitab suci bukan turun dari langit. Wah, itu saya senang sekali. Nah, konteks yang kayak begini tidak bisa di Republik ini dibiarkan, dan kalau yang mengingatkan adalah bukan dari lingkungan Islam malah tambah rame. Namun demikian, setelah saya membaca beberapa buku antropologi, ternyata masih ada sekat untuk saya bicara atas nama teologi. Di antropologi sepertinya tidak ada ini salah benar, tetapi melihat proses manusia dalam kehidupan. Di situ saya senang, maka akhirnya saya putuskan untuk disertasi saya mengambil antropologi saja. Nah, dalam konteks ini nanti saya belum tahu apakah boleh mahasiswa ini secara khusus memohon siapa yang akan jadi promotor umpamanya, atau
sudah given dari lembaga. Konteksnya adalah saya membaca buku Pater ini yang terbaru, itu saya menjadi lebih tertarik dan saya sangat senang kalau Pater nanti menjadi promotor saya, sehingga gampang begitu. Baik, jadi saya jawab Pak Saurip. Ya. Jadi yang pertama tentang promotor itu biasanya diajukan oleh mahasiswa bersangkutan. Oh. Ya, ke sekretariat sekian, lalu diarahkan ke situ. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau saya yang bimbing, nanti datang, mulai kita omong, lalu saya sampaikan di sekretariat untuk mulai. Oh. Jadi, tapi saya dari kamu 9 orang ini jangan terlalu banyak supaya saya bisa bernafas. Nah, tentang proses sampai Pak Saurip di sini memang saya pilih ini the blessing in disguise. Tapi rahmat dari Tuhan selalu tidak kebetulan, tapi selalu dirancang oleh Tuhan sendiri. Ya, pertemuan saya dan beliau itu di Hotel Naka. Kami bicara dan saya omong tidak tahu bagaimana. Tiba-tiba jenderal jawab bilang, saya mau ambil S3. Saya bilang silakan. Sudah nanti saya bimbing dari Jakarta. Bilang, tidak. Mau di sini. Saya lihat ini satu gerakan. Gerakan yang kembali dari periferi. Ini yang kita butuhkan sebenarnya. Itu nanti EMIK masuk. Karena itu saya juga kebetulan punya beberapa jaringan dengan Limanas dulu tahun 90-an, dengan almarhum Beni Murdani, sekarang Kiki apa segala macam. Jadi saya sebenarnya butuhkan dari tentara sendiri omong tentang satu hal yang sangat krusial yang sebenarnya sangat rusak. Saya bisa omong. Dan ternyata Pak Saurip dengan teori-teori Fukuyama, lalu yang teori yang lain, itu nanti kita kembangkan. Dia bisa. Lalu bicara tentang mengapa kembali ke Kupang, macam Pater Fritz, dia dikritik karena dia kan di Surabaya. Lalu orang di Surabaya biasa kuliah ke luar negeri, dia kan ke Kupang. Dia orang tanya kenapa kau kembali ke Kupang? Dia jawab sederhana begini, saya bilang, saya bukan pentingkan universitasnya, tapi pentingkan kreativitas saya. Saya cari orang. Dia menanglah. Lalu jangan lupa. Iya, kayak ini dia baru mulai, tapi ini kan ijazah negeri. Kami di Kupang itu biar ada unik, tapi ini ijazah swasta. Ini kamu punya ijazah negeri. Jadi dia punya ruang gaungnya itu betul-betul luar biasa. Apalagi saya sekarang sudah punya kepercayaan untuk yang lulusan-lulusan IAKN. Orang-orang yang saya bimbing, saya berusaha supaya disertasinya bisa terbit jadi buku. Ternyata rektor kita ini dia jawab cepat. Dia langsung keluarkan satu SK, saya baru dapat bulan November tahun lalu. SK itu judulnya Ketua untuk Institut Agama Kristen Negeri Kupang Press. Jadi macam penerbit gitu. Jadi saya yang jadi ketua di situ, saya syukur alhamdulillah. Jadi kita nanti buat supaya jurnal kita yang calon-calon S1, S2, S3 tulis di situ karena kita akan dapat ISSN untuk jurnal, lalu buku-buku kita juga ISBN. Saya punya jaringan ke penerbit, ke Gramedia dan BPK Gunung Mulia. Nah, sekarang dengan Pater Fritz, sebetulnya Pater Fritz juga masuk dalam anggota press ini, kita ke Pohon Cahaya. Dengan itu tuntutan untuk sebelum S1, S3 itu dua jurnal itu dia harus sudah punya ISSN. Tapi saya lihat kamu punya angkatan ini memang luar biasa oleh karena responsif dan betul-betul selalu menanggapi kuliah dosen. Tentang tadi Pak Saurip bicara tentang Islam. Mengapa saya perlu Pak Saurip dengan teori-teori sistem itu? Dalam diskusi saya terakhir dengan Yudi Latif selalu kata begini, kenapa para pastor tidak bisa calon DPR dan calon bupati? Saya bilang, Mas Yudi, kenapa? Coba itu masuk, itu nanti rohani masuk. Tidak, kami ada pendeta juga. Tidak, saya mau pastor dan tidak, kami ada larangan. Tapi maksud Yudi itu supaya bisa membuka beberapa hal rahasia, baik di antara Islam atau di antara agama-agama lain. Saya biasa kata begini, Pak Yudi, karena dia selalu kata, kami
perlu Katolik, perlu Protestan, jangan Yudi. Ada beberapa hal yang kita belum secara terus terang untuk saling terbuka. Dan lembaga akademik ini yang kita buat untuk buka, tapi dengan sketsa dan skema tertentu. Nah, itu maka sketsa dasar mengenal manusia dan masyarakat itu sekarang the best seller. UI baru-baru pesan 1000 eksemplar dari Depdagri dan sekarang UGM lagi. Jadi saya mohon baca itu baik-baik, terlebih tentang hubungan antara agama dan beberapa model pendekatan yang saya tawarkan di situ. Itu misalnya paradigma antropologi, pendekatan antropologi, itu istilah-istilah yang mau di ilmu manapun dia selalu singgung. Macam tadi Ibu Justin saya tinggal tentang Carl Sagan itu. Jadi Carl Sagan mereka sependapat dengan Fukuyama. Siap. Nah, saya dalam etnologi ini coba kaitkan dengan pandemi yang sekarang ini. Orang boleh bilang rekayasa ilmu, tapi ini satu perubahan besar dalam tubuh kosmos yang coba masuk dalam otak manusia yang kecil ini. Lalu nanti orang bilang rekayasa dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira apa yang saya mau jawab tentang curhat atau tentang beberapa hal dari Pak Saurip. Baik, yang berikut siapa lagi? Ada lagi, silahkan. Pater. Oke, silahkan. Pater. Kalau ada teman-teman mau tanya duluan boleh silahkan. Nanti saya. Oke. Siapa? Angkat tangan saja. Mulai. Kalau tidak ada saya. Pater, waktu webinar itu hari kan Pater singgung tentang ada pertanyaan Pak Jokowi datang di NTT ini orang berduyun-duyun untuk menyambut beliau. Apakah ini melanggar menjadi karena budaya kita ini? Lalu saya sambung konklusi kita ini karena kultur komunalisme itu, kekentalan kekerabatan itu cenderung membuat kita tuh senang berdekatan, senang kehangatan, menyambut seseorang dengan penuh kehangatan, dan itu berlawanan dengan kedisiplinan yang dibutuhkan pada situasi pandemi seperti ini. Nah, Pater waktu itu menanggapi boleh ada perubahan, tapi karena perubahan kita menjauh sementara, kita dalam in quotes, dalam tanda petik kita ini individualis untuk sementara, tapi itu dalam situasi kosmos. Tapi ada satu lagi untuk yang mendasar, itu tidak akan pernah berubah. Nah, Pater, dalam kaitannya seperti itu mungkin waktu saya meneliti di masyarakat Timor, saya temukan masyarakat Timor itu cara berpikirnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang pada zaman Perjanjian Lama. Orang-orang dalam Perjanjian Lama di Alkitab, kita dibawa dalam pengenalan tentang simbol-simbol. Contoh misalnya, ketika memang ada manusianya yang namanya Abram, memang ada manusianya yang namanya Sarai, tetapi atau kita mulai dari Adam dan Hawa. Pertama dimulai ada Adam yang adalah manusia, nama spesies, jenis makhluk hidup, tapi juga Adam adalah namanya personal, pribadi. Nah, dari manusia, karena dia spesies manusia ini, di dalam manusia itu ternyata ada dua bagian. Ada maskulin dan feminin. Nah, ini saya pahami orang Timor berpikirnya pada waktu saya meneliti itu dan diskusi saya dengan Bapak Doktor atau Pak almarhum. Beliau, karena saya tanya Bapak, bagaimana orang Timor ini menganggap kekerasan. Beliau bilang gini, kekerasan itu dilakukan laki dengan laki. Nah, kata laki ini ternyata maskulinitas. Jadi orang Timor tidak melihat kalau orang Jawa geleger, wujudnya, bentuknya ini manusia perempuan yang punya jenis kelamin, tapi melihatnya secara alegorik. Dia perempuan wujudnya, tetapi sifatnya, sikapnya pada saat itu dia maskulin. Nah, kalau istri pukul suami itu dia bukan perempuan, dia laki-laki. Nah, kalau laki-laki dipukul laki-laki bukan kekerasan. Nah, jadi konsepsi inilah yang saya sedang buat komparasi dengan cara berpikirnya orang-orang Perjanjian Lama, Pater. Nah, jadi kalau di Perjanjian Lama itu seperti itu, di Perjanjian Baru, Yesus membawa sebuah konsepsi bahwa manusia itu satu diri itu punya dua fungsi. Dia adalah manusia domestik dan dia juga manusia publik.
Di manusia publik, dia punya kewajiban melindungi dirinya sendiri sebagai feminin maupun maskulin. Sementara kalau dia di domestik, dia membagi dirinya. Siapa yang maskulin, siapa yang feminin. Nah, dari konsepsi seperti inilah ketika kita menjelaskan kekerasan, maka kita bisa mengambil benang merah penyelesaiannya dalam konsepsi gender, Pater. Nah, menurut Pater kira-kira bagaimana? Coba saya jawab satu-satu. Ini beberapa. Jadi yang paling pertama memang tempo hari dalam webinar, saya harap orang mengerti maksud saya karena saya dari antropologi. Padahal peserta mau dengar dari saya tentang jawaban saya untuk mempersalahkan Jokowi atau membenarkan. Betul. Saya memang hati-hati untuk katakan secara umum bahwa itu salah. Ternyata kan sekarang ada persoalan besar toh. Benika Harman dikritik di mana-mana kan? Bahwa kan dia kritik apa Jokowi, bahwa melanggar protokol kesehatan. Padahal dia tidak start dari budaya NTT. Bahwa orang NTT begitu senang dengan Jokowi datang sehingga mereka tidak peduli dengan pandemi COVID. Bahwa kehadiran Jokowi itu sendiri bisa menyelamatkan mereka, karena itu mereka mau bertemu dengan beliau. Aura ini yang tidak dibaca oleh orang lain. Nah, ini kita kembali ke maskulin dan feminin. Nunik nanti coba baca artikel ini Jim Fox, buku Kebudayaan Sebuah Agenda itu. Yang paling akhir. Jadi di situ sebenarnya dalam bahasa Inggris Jim Fox menulis tentang maskulin feminin di Timor yang seolah-olah paradoks. Padahal dia start dari Rote, baru lalu masuk Timor, tapi dalam kaitan dengan Rote Mau, Sabu Mau, dan Timau. Nah, itu nanti masuk seperti yang Ibu Nunik maksudkan itu penjelasan Emik. Tapi tempo hari kita dua omong itu saya bilang nanti pilih satu kampung supaya Emik jelas. Istilah-istilah, paksa diri untuk tahu, dokter mesti tahu bahasa daerah itu. Ya. Nanti itu Emik masuk, sehingga nanti pemahaman gender, dia masuk dalam maskulin feminin, tapi bukan yang diakui etik. Tapi Emik yang Timor. Nah, saya 2 tahun lalu dengan Pater David dan satu Romo, kami buat penelitian tentang faham ketuhanan di TTU. Dan yang Romo itu dia kebetulan ahli kitab suci, S2-nya di Roma. Saya bilang kakak, dia lebih ketua dari saya bilang kakak coba konsentrasi pada iman Abrahamik. Jadi iman Abrahamik ini yang mengikat semua. Betul. Islam, Protestan, Katolik, bahkan Hindu, Buddha, even Konfusius. Jadi iman Abrahamik itu yang kosmos. Maka nanti izinkan saya satu perkumpulan ini, kita antropologi kamu baca sendiri, saya jelaskan ini yang hal-hal yang penting ini. Sehingga nanti link dengan penjelasan atau ilmu yang kamu miliki, lalu saya jamin itu bisa jadi alasan untuk mendalami apa yang kamu miliki. Sehingga sketsa pemahaman, skema pengertian kamu pegang dan akhirnya langsung bisa masuk. Nah, sekarang saya mau masuk terhadap gender. Mengapa kita sekarang tambal sulam terhadap gender? Persoalannya paling krusial adalah kita tidak memahami gender. Kadang-kadang kita kaitkan bahwa itu identik dengan seks, padahal tidak. Itu beda. Saya kebetulan kuliah di FISIP Unvira, berikan mata kuliah tentang politik gender. Itu tentang teori maskulinitas dan bagaimana peran wanita. Tapi dihalang-halangi oleh budaya, oleh pragmatisme partai politik, dan lain sebagainya. Dan itu nanti saya rencana nanti jadi salah satu bahan untuk Ibu punya disertasi juga. Satu hal yang mungkin nanti kamu masing-masing, tidak saja Ibu Nunik, tapi kamu semua perhatikan mengenai bias dari pandemi ini. Pandemi ini sebenarnya secara ilmu, dia meninggalkan satu jejak yang kita bilang harus mereview hari kemarin.
Ibu Justin, buku yang beriti Bapak, The Investigation of Yesterday, itu kan? Yang mana, Pak? Apa? The Investigation of Yesterday. Itu istilah. Nah, jadi istilah itu sebenarnya mengatakan bahwa sekarang yang terjadi ini sebenarnya kelipatan waktu dari sesuatu yang sudah terjadi. Dan masyarakat kita dengan pengetahuan dia sudah tahu. Saya kasih satu contoh kecil. Di kampung waktu saya pergi, saya bilang, kamu tidak ikut protokol kesehatan? Dia bilang, apa itu pastor? Pakai masker. Lalu bilang, pakai masker untuk apa? Takut. Mereka bilang, gitu. Kami sudah tahu lebih dulu. Kalau kamu tahu dari mana? Mereka lihat baca astronomi bintang, lalu beberapa tumbuhan yang mereka bilang lama sekali baru muncul, itu yang hal model begini. Nah, lalu persoalan saya adalah mengapa dia lebih tahu dan kita ini yang serba teratur dapat serangan lebih cepat, yaitu tadi disiplin untuk bersekutu dengan Allah. Gampang saja kan? Sehingga Ibu Nunik nanti pengertian maskulin, feminin, kacamata emik orang timur, lalu yang etik. Memang Ibu Nunik tadi jelaskan tentang maskulin, kuat, feminin, lemah, apa segala macam. Tapi dalam tradisi timur tidak. Mereka bilang patriarkal dan suara ibu tidak pernah, saya bilang tidak. Itu tidak benar. Dia patriarkal, tapi waktu negosiasi di belakang, bapak orang laki-laki diam. Ibu-ibu ngomong, bilang, lu sebentar ngomong. Di depan ngomong, bapak-bapak yang ngomong. Tapi bukan atas nama mindset orang bapak-bapak, tapi terlebih mindset ibu. Jadi itu harap Ibu nanti disinggung dalam analisa gender untuk disertasimu. Baik. Ada yang lain lagi, silakan. Pater, coba tanya Pater. Saya sempat baca tentang gender waktu di Kanada, terus juga ikut gerakan feminis di sana. Kebetulan salah satu yang menjadi pemimpin gerakan feminis waktu itu kan seorang pelacur. Tapi orangnya cerdas sekali, itu fenomenal. Bahkan dia diundang di setiap universitas itu untuk memberikan ceramah. Nah, ini buku-bukunya banyak banget. Saya lupa namanya. Tapi salah satu yang sebetulnya secara historis, gender ini munculnya sebetulnya berkaitan dengan perubahan moda produksi. Jadi ketika diketemukan mesin-mesin, sehingga tadinya struktur masyarakat yang organik, jadi antara laki dan perempuan itu bekerjanya setara dengan penilaian yang sama, kemudian dipisahkan menjadi bekerja di pabrik-pabrik. Laki-laki itu kerja di pabrik, digaji oleh si pemilik mesin atau kapitalisnya. Sementara yang ibu-ibu itu tinggal di rumah atau domestikasi dan tidak digaji karena demi efisiensi dari si pabrik pemilik modal atau kapital. Sehingga sebetulnya secara keseluruhan sistem secara makro, perempuan-perempuan ini tidak digaji, harus mengurus rumah tangga, tetapi menopang sistem kapitalisme. Nah, disitulah kemudian studi gender itu mulai merebak. Tapi yang saya lihat di kawasan Nusantara sesungguhnya kurang relevan masalah gender ini karena masyarakat kita itu hanya di beberapa titik saja yang mulai kemasukan sistem proses moda produksi yang seperti terjadi di Eropa waktu munculnya kajian gender. Di banyak masyarakat dan masih mayoritas, sesungguhnya itu kacamata yang lebih cocok menurut saya itu adalah itu yang pernah tercerita ke saya, Wycliffe Brown ya. Baik. Yang struktur masyarakat organik itu loh, Pater. Oke, baik. Jadi itu baik. Nanti kita kembalikan ke nah itu nanti baik. Itu stop di sini, itu nanti kita kembalikan ke yang menulis tentang gender. Sekarang kamu masing-masing bicara tentang apa yang kamu pikirkan dan bagaimana pengembangan dalam pembicaraan kita beberapa menit ini. Silakan. Yang belum, yang mau bertanya, silakan. Atau komentar, silakan. Itu Pendeta Martin, berapa tentang ini? Atau siapa?
sekolahnya itu. Alor. Oi Pak Samuel. Silakan, masih ada. Kalau tidak ada, maka hari ini kita sampai di sini. Saya harap minggu depan kalau Ibu Nunik bisa atur, saya sebenarnya mau minta minggu depan itu 3 kali pertemuan. Misalnya atur Senin, Kamis, Sabtu. Saya ada beberapa bahan yang beri untuk sport otak untuk masuk pada segera selesai tugas UTS dan UAS. Sehingga kamu secara bebas untuk garap baca sebanyak-banyaknya untuk kamu punya disertasi. Kalau boleh usul, Pater. Ya, silakan. Karena Senin itu kami ada webinar yang sudah mendaftar di Pak Rajiman. Oke. Karena mau dibuat 3 kali, misalnya hari Kamis kan memang jadwal kuliah. Kita mulai lebih sedu. Kan 1 kali pertemuan 2,5 jam. Mulai sedu 1,5 jam sebelumnya ditambah, nanti ada jeda istirahat 15 menit, lalu kita mulai lagi misalnya. Lalu nanti Sabtu juga demikian. Jadi Oke, baik. Saya setuju. Berarti minggu depan kita 4 kali. Kamis kita mulai jam 4, dan Sabtu juga mulai jam 4. Siap. Kalau Kamis 2 jam lumayan, itu saya hitung 2 jam, 2 kali kuliah. Kalau Sabtu 2 jam, itu sudah lumayan. Nah, itu berarti kita fix bahan kuliah tentang antropologi. Karena saya sudah omong dengan Pak Zainul, itu rektor Muhammadiyah tentang 8 kali yang dia masuk, dia serahkan semua untuk tugas UTS dan UAS saya urus. Maka buat seperti itu. Tapi hari ini kan saya sudah umumkan kamu punya nilai toh. Jadi dengan lenggang kangkung berjalan terus. Nah, sehingga baca itu lebih menarik. Saya lebih banyak antar dosen, antar mahasiswa untuk senang membuat tugas dan sudah tahu nilainya. Sehingga bisa jalan. Dan itu akhirnya kita punya bingkai akademik ini juga jalan. Lain hal nanti mereka-mereka yang silahkan omong dengan sekretariat untuk kita bicara mengenai promotor dan kopromotor. Karena saya misalnya angkatan kedua yang sekarang mau selesaikan ini, saya babak belur. Babak belur karena mereka 6 orang dan saya harus tangani 5 orang. Parah betul. Untung bahwa satu pastor, dia selesai kitab suci di Roma. Sudah saya arahkan dia antropologi istilah baru, eksegesi antropologi. Yang belum ada ilmu, saya bilang, kau tulis, saya yang bertanggung jawab. Hampir selesai. Yes. Nah, itu dia dari berjawab Pak Pater Markus Ture, selesaikan dengan tradisi lisan apa segala macam. Kebetulan rektor Unika juga orang Berjawa dan kami antropologi sama-sama di NU. Waktu saya omong dengan dia, saya bilang tidak Pater. Saya mau cari temuan baru. Dan dia temukan baru seorang pastor, you have to trust me. Dia anggap oh berarti saya Tuhan Allah ya. Tertawa, just joking. Jadi dia memang sudah tulis selesai dan itu nanti diterbitkan. Jadi terbitan yang bagus mengenai eksegese antropologi atau antropologi eksegese. Sedangkan Pater David tempoh hari tentang teologi antropologi. Sehingga IAHN ini dia cetak yang model-model begitu. Tapi kita nanti pertanggungjawabkan dengan terbitkan dia sehingga masyarakat luas juga baca. Untuk yang lain yang saya tidak bimbing, jangan berkecil hati tentang terbitan karena kita nanti sudah masuk dalam IKN Press. Jadi sekarang saya sementara review beberapa disertasi lalu untuk segera diterbitkan. Karena kita beruntung kita punya institut ini siapkan dana untuk proses terbitan itu. Lain hal nanti yang mau pesan sendiri itu bisa diatur. Tapi selalu hal-hal model itu orang cari dan bisa terbit dengan sendirinya. Baik itu saja.
Kalau tidak ada lagi kita sampai di sini, kita akan sambung pada channel berikut hari Kamis dan Sabtu. Jadi sekian dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kawan-kawan. Selamat sore. Saya tutup ya. Unik. Halo. Iya, iya, iya. Sebentar ya, mungkin 2 menit aja.